Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 3 yang anggotanya berisi dari Dea Ersi Gustia dan Kak Junita Puji Rizka akan mempresentasikan makalah tentang fi'il mudhari' dan fi'il amar. Teman-teman tentu sudah sedikit tahu tentang fi'il mudhari' itu apa ya kan? Jadi di sini kami akan mengulas sedikit tentang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah ma dalla ala makna fi nafsihi muqtaranan bizamani yahtamilul hali wal istiqbali. Misal, yaktubu yadrusu. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan kepada suatu kejadian pada waktu sekarang atau yang akan datang. Contoh fi'il mudhari' pada kalimat seperti yang ada di sini yaitu al-mudarris yatakallamu amama fas. Yatakallamu pada kalimat ini adalah fi'il mudhari' karena ia menunjukkan terjadinya perbuatan pada masa sekarang. Dan juga jika dimasuki huruf sin seperti sayasla naron zata lahab, itu menjadi arti kata akan, yang artinya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan ada juga dengan menggunakan huruf an di awalinya, seperti contoh wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini kan seperti untuk masa yang akan datang gitu ya kawan-kawan. Jadi, ciri-ciri fi'il mudhari' itu adanya huruf mudhara'ah. Apa itu huruf mudhara'ah? Yaitu huruf seperti huruf alif, huruf nun, huruf ya, dan huruf ta. Nah, fi'il mudhari' mempunyai 14 bentuk sesuai dengan domirnya. Adapun hamzah adalah untuk mutakallim atau orang pertama tunggal, nun untuk orang mutakallim atau orang pertama jamak, ta untuk semua makhatab, dan ya untuk semua gaib atau orang ketiga laki-laki, dan gaibah jamak atau orang ketiga perempuan jamak. Nah, jadi dari 4 huruf mudhara'ah ini adapun penjelasannya yang pertama yaitu huruf hamzah. Nah, huruf mudhara'ah hamzah ini merupakan huruf yang digunakan oleh mutakallim atau orang pertama tunggal yang memberi perintah. Nah, contohnya seperti adribu, yang artinya aku akan memukul. Nah, dan yang kedua ada huruf nun. Nah, huruf mudhara'ah nun ini adalah huruf yang digunakan oleh mutakallim atau orang pertama jamak. Nah, dalam bahasa Indonesia adalah kata kami. Contohnya adalah kata nadribu yang artinya kami akan memukul. Nah, yang ketiga ada huruf ya. Nah, huruf mudhara'ah ya ini merupakan huruf yang dipakai orang ketiga gaib baik tunggal atau ganda atau jamak. Dalam bahasa Indonesia sama seperti kata mereka dan dia. Dan yang terakhir ada huruf ta. Nah, huruf mudhara'ah ta adalah huruf yang digunakan oleh mukhatab atau orang kedua baik laki-laki, perempuan, tunggal maupun ganda. Nah, adapun berikut contoh-contohnya, contoh fi'il mudhari'nya. Bisa teman-teman lihat ya. Kemudian masuk kita kepada fi'il amar. Nah, seperti apa sih pengertian fi'il amar itu? Nah, fi'il amar secara bahasa yaitu fi'il yang berarti kata kerja atau makna perbuatan. Sedangkan amar yang berarti tuntutan, perintah atau permohonan. Jadi fi'il amar ini adalah fi'il yang menunjukkan arti perintah untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi fi'il amar adalah kata kerja untuk perintah. Fi'il amar hanya mempunyai 6 bentuk untuk mukhatab dan mukhatabah. Nah, fi'il amar ialah mabni atau harkatnya tidak dapat berubah selamanya, atau sama laksana fi'il madi pun mabni. Nah, bagi fi'il madi yang terdiri dari 3 huruf, maka huruf pertamanya menggunakan hamzah wasal. Nah, seperti kataba menjadi aktub. Nah, itulah yang dinamakan dengan fi'il amar.
Nah, adapun ciri-ciri fiil amar yang pertama yaitu dilihat pada huruf terakhir. Nah, huruf terakhir fiil amar ini sukun. Adapun yang pertama sukun. Nah, bagi yang disukunkan ini bagi huruf sahih selain fiil mudha'af. Nah, yang kedua itu membuang huruf akhirnya bagi huruf ilat alif, waw, dan ya. Nah, huruf terakhirnya itu dibuang. Dan yang selanjutnya itu di fathah huruf akhirnya bagi yang mudha'af, yaitu fiil yang kelihatannya tasydid. Nah, contohnya seperti di dalam makalah ya. Dan yang kedua, fiil amar itu bisa menerima nun taukid di samping menunjukkan perintah itu. Contoh, bersungguh-sungguh engkau belajar. Nah, yang ketiga, hendaklah menunjukkan permintaan. Yang keempat, dapat dimasuki atau menerima ya mukhatabah. Yang kelima, mengikuti wazan yang digunakan. Nah, untuk selanjutnya, cara kita menjadikan fiil amar itu, membuat fiil amar itu ialah yang pertama, hilangkan huruf mudharaahnya yakni ta dan diganti dengan hamzah wasal. Dan yang kedua, berhubung harkat ain fiil dhammah, maka hamzah wasalnya berharkat dhammah. Nah, dan yang ketiga, jadi fiil amarnya adalah aktub. Nah, fiil mudhari itu adalah taktub. Itulah cara mengetahui atau cara mengubah cepat bagaimana mengubah fiil mudhari menjadi fiil amar. Untuk sebelum mengakhiri, dalam tasrif fiil amar yaitu hanya terdapat pada mukhatab dan mukhatabah, yaitu contohnya pada uktub yaitu uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Semoga kawan-kawan bisa memahami tentang materi ini walaupun sedikit kacau ya. Begitulah kawan-kawan. Jika kawan-kawan ada tanggapan atau kritik, saran, nasihat yang membangun untuk kami, silakan dibuat saja di WA grupnya nanti. Ya, begitulah. Lalu jika ada yang bertanya, disilahkan. Mungkin cukup sekian presentasi dengan video ini. Banyak maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.